Ada yang admit barusan. Jadi terbuka. Oke. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi secara virtual untuk bersama-sama diskusi tentang pengantar akuntansi ya, mata kuliah pengantar akuntansi. Ini program studinya akuntansi kan Anda ya? Iya Pak. Iya Pak. Karena program studinya akuntansi Anda harus benar-benar fokus mata kuliah ini. Tapi bukan berarti yang lain tidak usah fokus ya. Maksud saya karena Anda prodinya akuntansi, maka untuk mata kuliah ini Anda harus ada ekstra kerja keras ya. Ekstra kerja ya atau kerja keras ya, supaya benar-benar menguasai materi akuntansi sesuai dengan program studinya ya. Nah, di sesi ini pertama sama ya seperti sesi mata kuliah sebelumnya ya, matematika ekonomi di kelas ini. Literatur. Nah, ini. Literatur untuk pengantar akuntansi. Karena Anda program studi akuntansi, nah ini mestinya punya beberapa buku ya, karena program studinya akuntansi. Mungkin kalau yang program studinya manajemen satu buku cukup gitu ya. Tapi kalau yang jurusannya akuntansi, nah ini rupanya Anda harus memperbanyak literatur. Ya. Oke, terbaca di situ. Yang pertama penulisnya Hong Ren. Penerbitnya Salemba 4. Judul bukunya Akuntansi di Indonesia. Nah, ini. Ini bukunya tebal ya, agak mahal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu hampir seluruh prodi akuntansi ya punya buku itu gitu harusnya ya. Yang kedua, Sumarso SR, Akuntansi Suatu Pengantar. Itu sama Salemba 4. Kemudian ada Yusuf Al-Haryono, pengantar akuntansi UGM. Yang terakhir Abdullah Sahab tuh Bandung, ya. Nah, saya menganjurkan Anda paling tidak punya 2 buku, 1 dan 2. Nah, maksudnya buku nomor 1 dan nomor 2. Kalau Anda punya buku nomor 1 dan nomor 2 itu bisa sampai dengan 4 semester masih kepake itu buku ini. Karena Anda prodi akuntansi. Jadi punya buku yang nomor 1 dan nomor 2 itu bisa kepake sampai sekitar 4 semester. Karena nanti udah semester berikutnya udah ganti buku lagi gitu. Ya. Jadi nomor 1 2 bisa kebaca, bisa dibaca sampai dengan semester 4. Oke, itu yang harus Anda persiapkan ya. Saya tidak mengharuskan Anda beli seluruhnya begitu. Tapi kalau prioritas gitu ya. Kalau skala prioritas maka nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi nomor 1, nomor 2. Ini yang nomor 4. Nah ini yang Unpad nih. Nomor 4 ini paling murah. Paling murah, tapi menurut saya masih layak dibaca. Di sini yang nomor 4 ini banyak latihan-latihannya. Banyak latihan-latihan. Gitu. Tapi sekali lagi, kalau prioritas boleh nomor 1, nomor 2 ya. Baik. Ada pertanyaan untuk literatur? Sama ya, belinya bisa di toko buku Palasari. Ya, Anda bisa nego. Kalau sekelas banyakkan belinya bisa lebih murah lagi itu. Asal nanti yang kesananya yang bisa nawar ya. Ketua kelasnya misalnya. Beli 20 buku itu lebih murah itu. Potongannya bisa 40%.
bisa 50% ya, tergantung nanti Anda ya, lobbynya bagaimana. Kalau di Gramedia kan harganya sudah harga mati ya. Baik, lanjutkan. Nah, di awal-awal Anda belajar akuntansi tentu supaya memahami pertama tentang sejarah akuntansi itu seperti apa. Nanti Anda baca ya, sejarah akuntansi. Karena Anda program studi akuntansi, perlu tahu juga sejarah akuntansi. Jangan sampai Anda memandang bahwa akuntansi itu adanya sekarang begitu, ketika Anda sudah kuliah. Padahal kalau melihat sejarah, sebetulnya akuntansi itu sudah ada sejak zaman dulu, ya. Bahkan sejak perdagangan Nabi Muhammad pun sudah ada ya pencatatan itu. Gitu ya, kan ada tuh dalam surat berapa di dalam Al-Qur'an kan gitu kan lah, jika kamu berutang maka datangkanlah saksi dan catatlah. Nah, itu bukti bahwa sejak dulu sudah ada pencatatan. Utang-utang itu sudah ada pencatatan. Berarti sebetulnya sudah ada akuntansi begitu ya. Cuma tentu akuntansi dulu tidak disebut akuntansi ya. Karena istilah akuntansi ya sekarang. Begitu. Kemudian juga mungkin dulu tidak akan selengkap yang sekarang ini ya, tergantung perkembangannya. Apalagi sekarang ini kan ada komputer dan sebagainya, maka akuntansi akan lebih luas lagi. Nah, makanya sejarah nanti Anda baca ya. Nah, ini saya tulis di sini sedikit begitu, nanti Anda baca-baca. Nah, gampang kan kalau sejarah tinggal baca saja. Nah, saya hanya poin pentingnya saja. Ya, oke, nanti baca saja di rumah. Nah, ini intinya adalah akuntansi itu sudah ada sejak zaman dulu, cuma baru dikatakan itu akuntansi ya, sepakat para ahli ketika ada ahli matematika yang namanya ini nih, Lucas Pacioli. Nah, bukan ini ya, bukan ini. Ini mah nggak jelas ya. Ini nih, nah ini Lucas Pacioli. Siapa Lucas Pacioli? Ada yang mengatakan dibacanya Lucas Paciolo, gitu ya. Tapi ditulisnya Lucas Pacioli, ya udah aja lah sesuai yang ditulis biar nggak bingung ya. Gitu. Siapa Lucas Pacioli? Itu ahli matematika. Rupanya ahli matematika ya, bukan ahli ilmu sosial. Nah, kenapa dikatakan Lucas Pacioli yang menemukan awal dari pencatatan tersebut? Waktu itu nggak disebut akuntansi ya, pokoknya mencatat transaksi aja. Nah, karena pada abad ke-15 nih, Lucas Pacioli itu. Dia mulai menerbitkan bukunya bukan buku akuntansi, tetapi buku matematika. Oh, ya, yang terdiri dari 5 bab. Nah, salah satu babnya membahas tentang pencatatan transaksi gitu. Nah, bab itulah yang kemudian dianggap sebagai awal adanya akuntansi. Maka si Lucas Pacioli inilah atau si Lucas Paciolo inilah kemudian sampai sekarang diakui sebagai bapak akuntansi. The father of accounting, bapaknya akuntansi. Walaupun ini masih perdebatan ya, tapi paling tidak inilah yang sudah diakui gitu ya. Walaupun sebetulnya katanya bukan ini yang awal itu, tapi pedagang-pedagang dari Arab, Muslim sebetulnya ya, penemu awalnya itu. Si Lucas Pacioli ini hanya ide awalnya aja begitu. Sebetulnya ada yang seperti itu. Tetapi berdasarkan literatur yang sekarang, maka Lucas Pacioli inilah sebagai bapaknya akuntansi, the father of accounting. Ya, nah sekarang langsung ke definisi. Sejarah nanti Anda baca saja ya, sejarahnya baca yang lengkap, karena Anda orang akuntansi,
Paling tidak sejarahnya harus tahu. Langsung ke definisi. Nah, ini siap-siap aja ya. Kalau mati, ini Zoom-nya. Nanti saya lanjut lagi ke sesi 2 ya. Saya undang lagi. Nah, karena ini perlu waktu agak banyak nih. Baik, sekarang apa itu akuntansi? Nah, maka kita berbicara definisi. Definisi bagi dua. Ada definisi berdasarkan bahasa, gitu ya. Ada definisi berdasarkan istilah. Tapi yang sering dipertanyakan itu adalah definisi berdasarkan istilah. Kalau berdasarkan bahasa jarang dipakai, tapi Anda harus tahu juga. Tapi kita harus tahu juga, kok sampai ada istilah akuntansi itu bagaimana? Kan gitu kan ya. Nah, itu tinjauannya bahasa. Nah, akuntansi itu di Indonesia ya, di kita akuntansi. Orang kita nyebutnya akuntansi. Istilah akuntansi itu di Indonesia setelah masuk ke Indonesia. Kalau melihat bahasa, nah Anda lihat ini istilahnya itu dari bahasa Inggris, yaitu to account. Nah, to account. Apa to account? To account itu kan menghitung ya. Menghitung. Nggak bisa. To account itu menghitung. Nah, dari to account ini kemudian muncul istilah accountability. Accountability itu mempertanggungjawabkan. Jadi dihitung, dipertanggungjawabkan. Nah, dari accountability ini, dari mempertanggungjawabkan ini, maka muncullah istilah accounting. Nah, dari istilah accounting ini muncullah istilah accountancy. Accountancy. Nah, datanglah ke Indonesia, maka asalnya accountancy menjadi apa? Akuntansi. Jadi dari akuntansi lah di Indonesia menjadi akuntansi. Terkadang orang kita Indonesia menyebutnya juga akunting. Akunting dari mana? Ini nih, akunting. Jadi bisa akuntansi, bisa akunting. Ya, boleh. Anda mau menyebutkan apa? Tapi yang paling umum akuntansi ya. Walaupun sekali-kali kita nyebut akunting. Akunting dari mana? Accounting dari sini. Tapi setelah di Indonesia C-nya diganti sama K. Jadi akunting. Itulah definisi berdasarkan bahasa. Awas, Anda suka salah nulis akuntansi itu yang benar ini. Lihat. Ada N-nya. Akuntansi. Anda suka tidak pakai N. Itu salah tuh kalau tidak pakai N. Anda suka nulisnya akuntansi. Nah, salah. Kenapa salah? Karena dari accountancy. Lihat yang atas yang ini. Ini ada N-nya ya. Nah, maka ini harus ada N. Accountancy. Dari bahasa. Lanjut sekarang ke istilah. Tadi saya sampaikan jarang yang mempertanyakan tentang bahasa. Misalnya ya, Anda setelah kuliah akuntansi, ya Anda udah jadi mahasiswa atau datang ke rumah, ibu Anda nanya, apa sih akuntansi? Neng, tadi belajar akuntansi ya? Iya mah. Apa itu akuntansi? Maka dijawab dari segi bahasa, bingung itu orang tua. Mah, akuntansi itu dari to account menjadi accountability, kemudian menjadi accounting. Nah, itu mah membingungkan. Umumnya kalau orang bertanya apa itu akuntansi, maka ditinjau dari sisi apa? Istilah. Nah, kalau menurut istilah berarti itu yang mengemukakannya orang yang ahli pada bidangnya. Maka disebut definisi.